Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ilham Pradana dari kelas TE2A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan atau presentasi ya soal komunikasi dan leadership. Nah, kita menuju presentasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan leadership. Nah, di sini komunikasi ada soal Anda seorang supervisor di perusahaan otomotif baru yang sedang meningkat dengan pendapatan tinggi. Wabah corona memaksa Anda pembatasan aktivitas sehingga produksi berkurang. Ada opsi pemotongan salary. Bagaimana sikap Anda sebagai supervisor menyampaikan keputusan perusahaan tersebut? Nah, jadi di sini pendapat saya yaitu jadi untuk menyampaikan kepada karyawan dengan cara pendekatan secara persuasif. Nah, persuasif di sini dimaksud agar karyawan tidak terlalu kaget atas apa yang akan diterimanya nanti, yang akan disampaikan oleh supervisornya. Agar proses penyampaian berjalan dengan lancar, maka diperlukan komunikasi yang baik. Tidak ada kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, antara karyawan dan supervisor. Nah, di sini soal komunikasi itu yang penting ada komunikasi yang baik antara karyawan dan supervisor biar tidak terjadi kesalahpahaman antara dua belah pihak. Nah, next. Nah, di sini ada proses komunikasi. Nah, proses komunikasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu proses komunikasi secara primer dan yang kedua proses komunikasi secara sekunder. Nah, di sini proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang atau orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Itu adalah proses komunikasi secara primer. Sedangkan proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sasaran sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Jadi komunikasi secara primer itu memakai simbol, kalau komunikasi secara sekunder itu dengan cara penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, itu yang disebut proses komunikasi. Next. Nah, ini ada leadership. Di sini ada soal dalam leadership, mengapa sulit untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu? Faktor apa saja yang membuat hal tersebut? Dari hal tersebut akan muncul beberapa karakter pemimpin juga sebutkan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang membuat sulit untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang pertama yaitu kurangnya kepercayaan orang lain kepada diri kita. Jadi orang lain tuh kurang percaya kepada diri kita gitu, dan mengakibatkan tidak berpengaruh kepada orang lain. Nah, yang kedua yaitu sikap yang kurang baik terhadap orang lain. Dan yang ketiga, kurang konsisten terhadap apa yang telah Anda janjikan kepada orang lain. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 faktor yang membuat sulit untuk mempengaruhi kepada orang lain. Nah, di sini saya cantumkan cuma beberapa saja ya. Kurang lebih contohnya seperti ini. Dan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. Nah, di sini ada gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana anggota organisasi atau kelompok diberikan kebebasan dalam mengutarakan pendapat, ide ataupun gagasan. Pemimpin menekankan kesederajatan dan sering melakukan interaksi, konsultasi atau musyawarah dengan bawahan sebelum mengambil keputusan. Dan yang selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan autokrasi. Nah, gaya yang memusatkan diri pada atasan, seluruh keputusan diambil berdasarkan pertimbangan pemimpin itu sendiri. Sementara bawahan dituntut untuk menjalankan keputusan tersebut baik suka ataupun tidak suka. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan instruktif, yaitu adalah gaya yang menekankan instruksi atau pengarahan langsung dari keatasan pada bawahan atau bawahan baru ya. Biasanya sifat instruksi atau pengarahan itu sendiri sangat spesifik, seperti tugas apa yang harus dilakukan, bagaimana hingga kapan harus dilakukan.
Dan yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Nah, di sini adalah gaya memimpin yang mengacu pada peraturan. Tanda-tanda yang paling mudah dikenali dari seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan birokratis adalah perilaku taat prosedur. Nah, di sini birokratis itu menerapkan gaya kepemimpinan yang menerapkan perilaku taat prosedur. Nah, yang selanjutnya yaitu situasional. Nah, gaya kepemimpinan situasional adalah gaya yang memimpin yang menggunakan berbagai macam gaya kepemimpinan berbeda-beda, yaitu demokratis, otoriter, delegatif, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan tingkat kesiapan dari bawahan atau pegawai dan kondisi yang ada. Nah, selanjutnya yaitu ada gaya kepemimpinan konsultatif. Jika dalam gaya kepemimpinan demokratis, peran bawahan menjadi sangat penting karena memiliki derajat yang sama besarnya dengan atasan dalam mengambil keputusan. Sementara dalam gaya kepemimpinan konsultatif ini, peranan bawahan juga tetap cukup besar, namun sifatnya hanya menjadi konsultan bagi atasan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.